Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Imam Marus Faisal, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SDN Tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Berikut adalah wawancara dengan dua narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Supendi SPDSD selaku Kepala Sekolah UPTD SDN Telagah 1. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Yuryanto SPD selaku Kepala Sekolah UPTD SDN Morbetoh 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fendi. Terima kasih atas waktunya kepada saya untuk melakukan wawancara dalam hal pengambilan keputusan. Baik Bapak, sekarang kita langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau menurut pengalaman saya, yang pertama kita mengelompokkan permasalahan dulu, baik itu permasalahan pribadi, individu, atau kelompok, atau masyarakat dan sebagainya. Itu yang kita harus mengelompokkan biar kita bisa menentukan langkah apa, keputusan apa yang bisa kita tempuh. Baik, berarti di sini untuk mengidentifikasi Bapak mengelompokkan Pak ya. Ya. Baik, dari berapa permasalahan dikelompokkan sehingga nanti pengambilan keputusannya berdasarkan permasalahan kelompok itu. Baik, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini memang masalah yang memang rumit dan sulit untuk menentukan sikap bagaimana kita harus menentukan keputusan. Yang pertama kita harus melihat dulu kepentingan apa permasalahan itu. Seperti contoh, kita menentukan itu harus menyangkut pribadi seseorang yang bersangkutan atau menyangkut kepentingan umum masyarakat atau ke murid. Kalau itu sudah kita ketahui, baru kita bisa memutuskan permasalahan itu. Baik itu menyakitkan pribadi maupun tidak, menyenangkan atau tidak, itu resiko kita. Yang jelas kita menentukan bagaimana jalan yang terbaik, terutama untuk kepentingan di sekolah itu atau untuk kepentingan murid. Baik, berarti Bapak walaupun katakanlah nanti keputusannya menyakitkan, tetapi demi kepentingan sekolah atau kepentingan bersama tetap kita laksanakan. Baik Pak, sekarang langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusannya, itu langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita menentukan siapa yang terlibat, murid, wali murid, komite, guru itu sendiri. Kalau itu sudah kita tentukan siapa yang terlibat, kita bisa memikirkan arah kemana kita akan menentukan keputusan. Kalau kita ke murid, kita cukup berhubungan dengan wali murid. Kalau kita ke masyarakat, permasalahan kita harus mengajak pihak ketiga, baik itu komite atau masyarakat maupun orang-orang yang berpengaruh di masyarakat itu. Baik, berarti di langkah awal Bapak dalam pengambilan keputusan ini adalah dilihat dulu siapa yang terlibat. Kalau memang murid, berarti kita cukup wali murid seperti itu. Ketika komite, berarti berhubungan dengan komite. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Yang paling berat tantangan itu pada dirinya sendiri. Contoh,
kita memberikan contoh, ayo kita harus disiplin masuk jam sekian pulang jam, tapi dirinya sendiri tidak bisa melakukan. Itu tantangan yang paling berat. Paling tidak kita bisa melaksanakan apa yang mau disampaikan kepada anak buah kita. Kalau kita tidak melaksanakan, tidak bisa, insya Allah tidak bisa, akan tercemar nanti nama itu. Oh, mau bisa ngocak melolong apa jibi capek, nah kan gitu. Jadi kita tantangan, jadi berkaca dan pengalaman kita sendiri harus kita melakukan, harus kita melaksanakan apa yang mau dibicarakan, kita harus sudah bisa melaksanakan. Berarti katakanlah ini harus memberikan contoh. Memberikan contoh. Jadi salah satu tantangan Bapak di sini adalah ketika membuat suatu keputusan kita harus memberi contoh dulu. Ya, sebelum kita bicara kepada orang lain, kita harus beri contoh. Karena nantinya anak buah kita itu bisa tidak percaya. Bisa tidak percaya. Apalagi terutama tentang kedisiplinan. Kedisiplinan itu terutama, itu paling sulit. Kalau masalah murid tidak masuk dalam itu paling gampang. Yang paling sulit itu bagaimana mengubah teman-teman yang biasa sudah enak, santai, enjoy kepada yang disiplin sesuai dengan aturan pemerintah. Itu yang sulit. Kadang kan guru ada yang apa ya? Ada di zona nyaman, jadi kalau biasa berangkat jam 7 atau leha-leha itu nanti bisa. Kalau ada peraturannya kan, ngomong kok kejam, kok sadis dan sebagainya. Itu kewajiban seorang pemimpin harus menyampaikan itu, walaupun itu sakit kepada hatinya orang yang lain. Baik, selanjutnya apakah dalam pengambilan keputusan itu Bapak menentukan waktu atau langsung diselesaikan? Bapak masih mengatur waktu? Kalau penyelesaian juga saya itu melihat dulu permasalahannya. Kalau itu bisa diselesaikan sekarang, saya selesaikan sekarang. Kalau nanti sombongnya perlu orang lain, kita mendatangkan komite. Kalau kita perlu kepada pengawas, kita mendatangkan pengawas. Kalau masih bisa hari itu, saya selesaikan. Kalau tidak bisa, kita mesti rembuk dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pengawas sekolah, dan komite. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan tidak ada waktu khusus Pak ya? Disesuaikan dengan masalahnya apa? Ketika masalahnya bisa diselesaikan hari ini, sekolah hari ini langsung berikan keputusan seperti itu Pak. Kemudian apabila masalahnya ini berkaitan rumit atau butuh pihak ketiga dan sebagainya, itu baru kita meminta. Ya, berarti di sini tidak ada waktu, berarti disesuaikan dengan permasalahan seperti itu. Oke, selanjutnya, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Yang membantu? Ya, yang membantu. Atau faktor apa? Mungkin Bapak memiliki kelebihan apa gitu dalam menyelesaikan masalah? Yang pertama, menurut saya pengalaman saya itu tidak lepas dari silaturahmi dengan masyarakat kita. Kalau itu sudah kita biasa laksanakan. Kalau sudah bisa dilaksanakan, itu berhubungan dengan komite, kita sudah di jalan, dengan tokoh masyarakat kita sejalan, dengan dewan guru kita sejalan, insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan baik. Baik, berarti di sini adalah yang membantu Bapak adalah orang-orang yang biasa saya ajak untuk berdiskusi, biasa untuk berembuk dan sebagainya. Kalau ada masalah sekolah, kita undang. Terutama di sini karena mitranya sekolah itu biasanya komite. Kemudian tokoh-tokoh sekitar sekolah, tokoh pendidikan, sekolah. Berarti itu adalah orang-orang yang permudah Bapak dalam pengambilan keputusan seperti itu. Sekarang yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ini dalam mengambil keputusan? Kalau pengalaman saya hanya satu yang paling memuaskan, kepuasan batin. Kepuasan batin. Kalau ini sudah puas, insya Allah lancar, nyaman, jalannya puas. Jadi saya memimpin di lembaga ini, saya bisa menyelesaikan begini. Sudah dengan komite sudah berjalan dengan baik, dengan masyarakat dengan baik, dengan guru baik.
semuanya kegiatan baik batin yang kita lakukan. Saya puas, hanya itu kepuasan batin. Kepuasan batin, Pak. Berarti sebuah pelajaran dalam hal pengambilan keputusan adalah ketika Bapak merasa puas seperti itu ya dengan apa yang telah Bapak lakukan. Baik Pak, ini sebetulnya di luar ini, kalau boleh tahu Bapak selama menjabat menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Berarti 16 tahun. ini adalah pengalaman yang cukup lama dalam pengambilan keputusan. Ini saya ucapkan banyak terima kasih sehingga nanti dari apa yang Bapak sampaikan nanti saya bisa mengambil hal-hal yang positif, kemudian saya bisa meniru langkah-langkah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kalau menurut saya dalam waktu belasan tahun ini adalah pengalaman yang cukup besar, cukup lama seperti itu Pak. Dan kemudian Bapak mungkin bisa diceritakan oleh Bapak kasus yang paling berat selama Bapak memimpin, kasus apa Pak dalam pengambilan keputusan? Apakah tentang guru, murid, atau ke komite Pak? Selama ini hanya kepada guru. Karena kalau kepada komite, kepada masyarakat, kepada murid, insya Allah lebih. Karena kalau guru itu orang yang sudah berpendidikan, tapi tidak bisa melakukan pendidikannya. Punya ilmu, tapi ilmunya tidak digunakan. Tidak digunakan. Ya. Tahu aturan, tapi aturannya tidak dilaksanakan. Nah, itu yang sulit. Kita harus mengembang dikit-dikit. Kalau ada guru si A bermasalah, kita tidak langsung rapat, tapi dipanggil, ayo apa permasalahannya sampai begini, baru kita bisa menentukan sikap. Kalau itu sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali sebagainya, baru saya forum rapat. Jadi nggak bisa langsung jangan orang mencuri portal pekolan, nggak bisa. Diayomi dulu. Salah apapun itu guru-guru itu tetap bawahan saya kata kita ayomi. Berarti untuk kebaikan bersama. Bapak di sini anak buah tidak hanya dianggap anak buah, tapi dianggap anak sendiri. Diayomi dulu. Kemudian kalau bisa diselesaikan bersama. Kalau tidak bisa diselesaikan di forum. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, kemudian atas waktu yang diberikan kepada saya bisa banyak mengambil pengalaman-pengalaman dari Bapak sehingga saya bisa kedepannya ketika ada permasalahan, saya bisa dulu saya wawancara kepada Pak Fendi, kemudian pengambilan keputusannya seperti ini. Jadi banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari sini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mungkin ada tambahan satu yang setiap kita masuk ke rumah orang katakan atau ke lembaga lain, karena saya pengalaman sudah 3-4 kali mutasi. Jadi setiap pindah pimpinan. Jadi sebelum masuk ke lembaga yang mau kita harus silaturahmi dulu ke masyarakat kita. Setelah itu nanti ke dalam ke guru. Siapa yang dianggap senior, yang enggak disiplin di sana, itu kita tanyakan apa permasalahan di sini. Yang perlu saya itu harus tahu. Iya. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita mengadakan rapat, langsung Pak, ini. Berarti anggap disesuaikan apa di sekolah ini. Di sekolah ini permasalahannya apa? Kendala-kendala apa yang ada di sini? Nanti jadi kita Bapak bisa mengambil lah. Ya, sebelum masuk Bapak masih mengidentifikasi dulu. Seperti itu. Itu pesan saya. Di mana saja itu pasti ada, setiap lembaga pasti ada olah. Ada penyakitnya itu pasti. Jadi kita itu seninya kepala sekolah atau seninya seorang pemimpin. Itu titipan saya. Berarti salah satu pelajaran yang bisa saya ambil yang terakhir itu adalah ketika saya memimpin sebuah lembaga, saya harus operasi dulu. Belum masuk operasi dulu ke masyarakat sekolah ini seperti apa, guru-gurunya seperti apa, kemudian pilihannya bagaimana. Setelah ada permasalahannya, saya kemudian harus langkah ini yang bisa. Itu titipan saya. Baik Pak, terima kasih banyak atas ilmunya, ini sangat ilmu yang bermanfaat sekali buat saya. Semoga setelah ini pengembangan ke depan saya bisa berkembang, kemudian nanti
walaupun tidak di forum ini saya bisa langsung konsultasi ke Bapak dalam hal-hal yang bisa saya butuhkan seperti itu Pak. Jadi mohon nanti setelah ini walaupun bukan dalam rangka wawancara ini, saya konsultasi ke Bapak Pak ya, karena pengalaman Bapak dan dari segi semuanya dalam seni memimpin ini menurut saya sangat bagus sekali, bisa menjadi idola saya Pak nanti dalam pengambilan keputusan. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Manus, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah kabar hari ini kabar baik selalu dan mudah-mudahan Pak Mahfud juga baik-baik juga. Alhamdulillah. Baik, Bapak Yudi, sesuai dengan perjanjian kita, bahwasanya kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol sama sampean bahwasanya hari ini saya akan mewawancarai sampean dalam hal pengambilan keputusan sebagai di sini Anda sebagai kepala sekolah ya. Iya, silakan Bapak. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pencegahan moral? Untuk mengidentifikasi permasalahan itu Mas, apakah itu termasuk permasalahan dilema etika atau pencegahan moral, kita harus mengetahui dulu pengertiannya. Baru setelah kita tahu pengertiannya, baru kita bisa memilah dan memilih mana itu yang termasuk pendidikan moral dan mana yang termasuk dilema etika, begitu Bang Mas. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebangsaan? Kalau ada kasus seperti itu, yaitu ada kasus di mana kasus itu sama-sama benar, Ya, sama-sama benar. dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti yang saya katakan tadi, setelah saya tahu apa itu perbedaan pendidikan moral dan apa itu dilema etika, setelah saya menguasai itu, untuk mengambil keputusan pada kasus tersebut, saya tidak sendiri, saya tetap meminta pendapat warga sekolah. Kira-kira mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat berbagai sisi dan kondisi. Yang kedua, yaitu dengan melihat rasa peduli dan tidak merugikan kepada orang lain atau anak didik kita. Seperti itu Bapak Yudi. Baik, berarti di sini Bapak Yudi yang pertama tindakannya yaitu berkonsultasi dulu Bapak ya, dengan rekan-rekan guru, gimana tindakannya itu tidak boleh merugikan siswa seperti itu Pak ya, atau berpihak pada murid lah seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga Pak, kalau tadi Bapak sudah sudah mengambil keputusan bahwasanya akan berkonsultasi, sekarang ke langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang efektif maksudnya Ya. untuk mengambil keputusan yang efektif, saya yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya tersebut. Sudah mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan. Habis mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian mencari solusi. Bagaimana permasalahan itu terselesaikan. Sesudah itu mempertimbangkan kembali. Walaupun kita mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan kembali, tidak harus ujuk-ujuk kita mengambil keputusan. Sesudah itu untuk lebih bagusnya kita memanggil yang bersangkutan, menanyakan langsung apa sih permasalahan dan apa kesulitan sehingga terjadi permasalahan seperti itu. Baik, berarti
di sini Bapak Yuli mengumpulkan data-data yang relevan, kemudian mengidentifikasi kasus itu ya, sehingga nantinya keputusannya bisa tidak merugikan seperti Pak Yuli ya. Oke, selanjutnya Pak Yuli, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Tentunya di dalam mengambil keputusan kita memang mempunyai beberapa tantangan. Tantangan yang pertama adalah rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada kasus dilema etika. Itu yang tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu adalah timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan karena perbedaan latar belakang, pemikiran dan cara pemahaman kita, begitu Bang Marus. Oh baik. Berarti yang selama ini Bapak Yuli lakukan dalam hal pengambilan keputusan yang terutama yang dia adalah rasa keadilannya Bapak ya. Iya. Ya, karena ketika rasa keadilan itu sudah terpenuhi, maka insya Allah keputusan itu menjadi baik seperti itu. Ya. Menjadi baik dan benar. Ya. Oke, selanjutnya Pak Yuli, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau masih menyesuaikan jadwal seperti itu Bapak? Tergantung permasalahannya. Secara teori kita harus memang sudah secara aturan memang sudah harus memiliki pertimbangan, harus mempunyai jadwal. Tetapi namun mempunyai tetapi harus ada pertimbangan lain sehingga kita bisa langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat dengan cara mencatat di buku pembinaan dan ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan sehingga permasalahan itu dapat selesai. Oke, berarti di sini saya bisa mengambil bahwasanya Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan di sini tergantung permasalahannya Pak ya. Ketika permasalahan itu bisa diselesaikan hari itu, Bapak bisa langsung menyelesaikan dengan menulis langsung seperti itu ya, di dalam buku pembinaan seperti itu kira-kira begini. Ya, artinya tergantung situasi dan kondisinya, yaitu kalau itu permasalahan bisa diselesaikan secara langsung dan bisa maka diselesaikan secara langsung, tetapi kalau itu tidak maka dijadwal sehingga kita di dalam itu lebih baik gitu. Ya, berarti kalau masalahnya lebih rumit, berarti dijadwalkan dulu. Kemudian tetapi ketika masalahnya itu mendesak, walaupun keputusan mendesak tetap Pak Yuli di sini seperti tadi rasa keadilannya, kemudian pertimbangan-pertimbangan ya Pak Yuli ya. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Di dalam suatu kasus Pak Marus, tentunya kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tentunya ada beberapa yang membantu sehingga permasalahan itu selesai, di antaranya Dewan Guru. Selain Dewan Guru yang ada di sekolah, saya juga sudah lakukan untuk minta tolong kepada wali murid bahkan united, karena keputusan orang banyak tentunya akan lebih baik daripada keputusan kita sendiri. Baik, berarti di sini Bapak Yuli dalam pengambilan keputusan tetap ada orang ya, atau ada faktor yang akan membantu mempermudah seperti wali murid, kemudian komite, karena di sini walaupun Bapak Yuli sebagai pimpinan, tentunya warga sekolah atau lingkungan sekolah harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti ini ya. Baik, ini yang terakhir Bapak Yuli, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan di etika? Pembelajaran yang dapat kita petik dari kasus pembelajaran dilema etika itu Pak Marus,
betul kita di dalam menyelesaikan dilema etika kita harus berpedoman kepada 4 paradigma, 3 prinsip dan 3 unsur dan 9 langkah yang harus ditempuh. Tetapi semua teori itu tidak harus mutlak kita ambil. Kita harus, katanya tadi, tetap mempertimbangkan beberapa sisi dengan sebaik-baiknya dari segala macam aspek sehingga keputusan kita itu bisa memenuhi rasa keadilan. Dan dengan adanya seperti ini menambah ilmu dan wawasan di dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan yang baik dan benar. Jadi tidak kaku di dalam 9 langkah tadi, karena kita sebagai manusia tetap mempertimbangkan sisi kebaikan dan keadilan tadi sehingga keputusan tidak menyakitkan beberapa pihak. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Maruf. Baik, terima kasih Pak Yuli. Berarti di sini dalam hal pembelajaran Pak Yuli adalah selalu mempertimbangkan ya hal-hal keputusan apa yang diambil, kemudian harus memberikan rasa keadilan seperti itu. Dan yang lebih penting harus sebagai tambahan Ya. kita sebagai guru dan atau sebagai pimpinan sekolah di dalam mengambil keputusan apapun tetap mempertimbangkan kepada kebutuhan murid, karena tugas guru dalam tanda kutip yaitu menghamba kepada murid. Begitu Bapak Maruf. Baik, terima kasih banyak Bapak Yuli. Pembicaraan kita hari ini walaupun singkat, namun saya di sini banyak mengambil hal-hal positif dari Bapak terutama dalam pengambilan keputusan, dan ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya dalam kedepannya seperti itu. Terima kasih banyak waktunya Bapak Yuli ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.